Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif dengan tema internalisasi dan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah, mewujudkan visi sekolah dengan penguatan keyakinan sekolah dan penerapan restitusi dalam pembelajaran dan perilaku positif di sekolah. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah budaya positif di lingkungan sekolah bisa terlihat dari konsep-konsep perilaku positif yang berlaku, antara lain paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya adalah implementasi budaya positif dapat membantu siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana seorang guru yang menuntun siswa agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian, strategi yang bisa guru lakukan untuk membiasakan budaya positif adalah dengan membiasakan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, serta menerapkan proses segitiga restitusi kepada stakeholder sekolah sehingga kita bisa mewujudkan sebuah budaya positif yang bermuara pada budaya positif. Tujuan aksi nyata yaitu internalisasi budaya positif di lingkungan sekolah, mewujudkan visi sekolah dengan penguatan keyakinan sekolah dan penerapan restitusi. Adapun tolak ukur aksi nyata, indikator aksi nyata antara lain terdapatnya kesamaan konsep tentang perilaku positif dan budaya positif di sekolah, melakukan budaya positif melalui keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, dan yang ketiga terdapat pengembangan karakter dan disiplin siswa dengan berdasar pada segitiga restitusi. Perencanaan aksi nyata. Yang pertama, membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Melakukan revisi perencanaan jika diperlukan sebagai hasil konsultasi dengan kepala sekolah. Pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan tindakan aksi nyata kepada wali kelas dan rekan sejawat. Melakukan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat berkaitan strategi membangun budaya positif di kelas, melakukan layanan restitusi dan penerapan budaya positif. Refleksi aksi nyata, mengevaluasi dan refleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah, melaporkan hasil kegiatan tindakan aksi nyata kepada kepala sekolah dalam bentuk artikel. Hasil aksi nyata. Aksi nyata ini mendapatkan respon dan hasil yang sangat baik dan sangat bermanfaat terutama bagi CGP sendiri dan rekan guru. Pada diseminasi budaya positif yang dilakukan guru sangat antusias mengikuti sosialisasi yang menurut mereka sangat relevan dan tugas sebagai seorang pendidik. Kegiatan diseminasi juga sangat merubah paradigma guru selama ini. Rencana tindak lanjut aksi nyata ini adalah bagaimana melakukan pengimbasan dan pengembangan secara berkala di lingkungan sekolah. Terus melakukan evaluasi dan refleksi agar terwujud budaya positif yang komprehensif di sekolah. Adapun dukungan yang dibutuhkan baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, orang tua atau wali, serta komunitas praktisi. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah bagaimana berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Kemudian, berkoordinasi dengan para wali kelas dan rekan sejawat, serta membangun keyakinan kelas dengan siswa. Berikutnya adalah bagaimana melakukan
menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, adapun langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan budaya positif baik dengan rekan sejawat maupun dengan kegiatan atau tindakan positif bersama dengan siswa. Selanjutnya, acara atau agenda berikutnya adalah melakukan diseminasi budaya positif pada komunitas praktisi yang ada di sekolah sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pertanyaan untuk kita semua dan menjadi pengimbasan bagi diri kita. Nah, tentu kalau kita ditanya apakah kita sudah disiplin, tentu kita menjawab ada bisa disiplin, ada yang belum, ada juga disiplin tetapi dalam persentase yang mungkin tidak 100%. Apakah yang sudah Bapak Ibu untuk tetap memaksimalkan potensi siswa itu? Jangan padi disuruh menjadi jagung. Artinya apa, Bu? Kalau kita itu adalah menuntun siswa untuk memaksimalkan segala kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Zaman itu kodrat zaman, bahwa zaman selalu berubah-ubah. Kondisi anak-anak sekarang dengan kondisi anak-anak dulu waktu kita sekolah itu berbeda. Jadi, atau seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Seandainya anak-anak dibebaskan untuk menggunakan pakaian, tentu akan bervariasi. Ada yang menggunakan baju kebaya, ada yang menggunakan baju mahal dan lain-lain. Nah, nilai kebajikan itu, jadi setiap aturan-aturan sekolah, budaya-budaya yang ada di sekolah yang dikembangkan, itu ada nilai kebajikan. Kenapa anak-anak disuruh menggunakan sepatu hitam? Kayak gitu. Bagus adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, tinggal bagaimana kalau tidak kita melihat siswa kita di posisi mana, Bapak Ibu? Siswa-siswa di SMK Negeri 7. Apakah mereka belajar gara-gara mereka memang termotivasi, atau mereka memang belajar karena ya dia anak sekolah, jadi konsekuensinya dia harus belajar? Dilakukan untuk menghindari untuk bertingkah laku atau motivasi bertingkah laku adalah untuk menghindari hukuman. Saya pagi-pagi ke sekolah karena takut dihukum oleh Bapak Andigau kalau terlambat. Saya masuk ke belajar karena takut tidak dikasih masuk belajar matematika kalau terlambat. Itu adalah untuk menghindari hukuman. Motivasinya untuk melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Apa yang kedua, Bapak Ibu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang saya maksud kemarin, bahwa bisa menjawab saya kasih gula-gula. Itu adalah salah satu alasan orang bertindak atau berperilaku. Yang pertama tadi karena takut dihukum. Yang kedua karena baik sekali materi Pak. Ini kedepannya anak-anak bagaimana seperti apa mau diapakan anak-anak kedepannya seperti ini. Tadi saya sempat baik sekali materi Pak. Ini kedepannya anak-anak bagaimana seperti apa mau diapakan anak-anak kedepannya seperti ini. Tadi saya sempat Untuk testimoni dari guru mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan di komunitas praktisi tentang budaya positif di sekolah, saya bisa belajar menanamkan keyakinan-keyakinan di dalam kelas
kepada siswa agar siswa bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Kemudian testimoni dari siswa setelah melakukan kegiatan restitusi adalah akibat tertidur di dalam kelas, saya ketinggalan pelajaran. Setelah berdiskusi dengan Pak Guru Dedi, saya mengejar ketertinggalan belajar saya pada jam istirahat, sehingga saya sangat senang dan saya berjanji untuk diri saya akan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita saya dengan berserius dalam belajar. Begitu juga dengan siswa yang terlambat, berjanji agar tidak terlambat untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Sekian video kali ini, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.